Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pagi hari ini? Tentu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dong meskipun belajar di rumah aja. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk belajar bersama. Tentunya masih dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Anak-anak, di tahun ajaran baru ini Ustazah yaitu Ustazah Umi Hani akan membersamai kalian dalam materi sejarah kebudayaan Islam insya Allah selama 1 tahun ke depan. Nah, langsung saja pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di masa dakwah. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, yuk sama-sama kita buka dulu dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, kalau kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam, ketika kita lihat di buku kita, materi pertama adalah tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Berkaitan dengan ketabahan ini, maka materi yang harus kita bahas terlebih dahulu adalah strategi Rasulullah Muhammad SAW dalam berdakwah. Apa ini materinya? Strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Nah, berbicara tentang strategi dakwah Rasulullah Muhammad SAW, hal ini berkaitan erat dengan peristiwa diterimanya wahyu pertama oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ketika Rasulullah Muhammad SAW berusia 40 tahun ya anak-anak, Rasulullah sering bertafakur di Gua Hira. Apa itu bertafakur? Bertafakur itu merenung dan berpikir. Sebagian orang mengatakannya berkholwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa itu Rasulullah berpikir tentang orang-orang Quraisy yang memang pada masa itu berada pada zaman jahiliyah. Ketika kelas 3 kemarin teman-teman sudah tahu kan, zaman jahiliyah itu di mana orang-orang menyembah patung atau berhala. Ketika Rasulullah sedang bertafakur di usianya yang ke-40 ini, Rasulullah menerima wahyu yang pertama. Tentu teman-teman semua sudah hafal wahyu yang pertama adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Nah, setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama tersebut, beliau pulang ke rumah, bertemu dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan apa yang beliau alami dalam keadaan kedinginan. Lalu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha memberitahu saudara beliau, seorang ahli kitab yang mempelajari kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Beliau bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal menjelaskan apa yang dialami Rasulullah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya seseorang tersebut telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Rasulullah mulai menyadari, oh saya sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Rasulullah pun menanti-nantikan wahyu yang kedua. Kalau wahyu yang pertama tadi Quran Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Rasulullah menantikan wahyu berikutnya. Namun wahyu tersebut tidak juga turun. Nah, selang beberapa waktu barulah malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua tersebut berkaitan dengan strategi dakwah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wahyu kedua tersebut adalah Quran Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7.
Setelah mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-7, lalu Rasulullah mulai mendakwahkan Islam. Apa sih dakwah itu? Dakwah itu mengajak. Jadi ketika Rasulullah melakukan proses mengajak orang kafir Quraisy untuk berislam, itu disebut dakwah. Strategi yang Rasulullah lakukan ketika berdakwah ada dua. Yang pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Nah, coba sekarang kita bahas deh strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi Rasulullah lakukan dengan sandaran atau dengan dalil Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-7, yaitu wahyu yang kedua tadi. Nah, dalam Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-7 bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa lirabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Nanti teman-teman bisa mencari artinya di Al-Quran terjemah yang ada di rumah teman-teman semua, ya. Berdasarkan Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-7 ini, Rasulullah mendapatkan perintah untuk melakukan dakwah, tetapi dakwah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena sembunyi-sembunyi, ruang lingkupnya sangat kecil, hanya mengajak keluarga dan kerabat atau orang-orang terdekat Rasulullah Muhammad SAW. Keluarga beliau pertama kali masuk Islam tentu saja Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian nih teman-teman, selama masa dakwah secara sembunyi-sembunyi, proses pembelajaran agama Islam dilakukan di salah satu rumah sahabat. Siapa beliau? Beliau adalah Arqam bin Abil Arqam. Jadi selama masa dakwah sembunyi-sembunyi, pembelajaran ajaran Islam dilakukan hanya di rumah Arqam bin Abil Arqam. Kemudian proses secara sembunyi-sembunyi ini ternyata lumayan lama, antara 3-4 tahun. Kemudian hasil dari dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ternyata ada beberapa orang, yaitu 12 orang yang masuk Islam di masa awal-awal, dimulai dari Ibunda Khadijah Al-Kubra atau Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, kemudian disusul dengan Ali bin Abi Thalib dan 10 orang lainnya yang kemudian orang-orang tersebut dijuluki dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah teman-teman, sekarang kita bahas tentang strategi dakwah secara terang-terangan. Jadi setelah 4 tahun, yakni di tahun keempat kenabian, Rasulullah Muhammad SAW mendapat perintah yang tercantum dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Bagaimana bunyinya? Yuk kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Al-Hijr 94. Dalam Quran Surah Al-Hijr 94 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, fasda' bima tu'mar, maka sampaikanlah, kata Allah, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, wa a'rid anil musyrikin, dan berpalinglah. Jadi Nabi Muhammad disuruh berpaling dari siapa? Dari orang-orang yang musyrik. Berdasarkan ayat tersebut, maka Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan. Cara dakwah yang beliau lakukan ketika beliau diminta berdakwah terang-terangan, yang pertama beliau mengundang kerabat dan kaum Quraisy. Jadi beliau menjamu para
kerabat dan kaum Quraisy di sebuah jamuan makan malam. Jadi belum menyediakan makanan, orang-orang diundang. Di kesempatan itulah beliau mengajak untuk bertauhid. Apa itu bertauhid? Menyembah hanya kepada Allah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana hasilnya setelah beliau mengundang orang-orang, menjamu mereka makan, dan beliau mendakwahkan Islam? Hasilnya adalah beliau mendapat banyak penolakan. Salah satu penolakan yang terbesar adalah penolakan yang dilakukan oleh paman beliau sendiri. Siapa paman beliau yang begitu menolak? Beliau adalah Abu Lahab. Nah, meskipun demikian, meskipun mendapat banyak penolakan, Rasulullah Muhammad SAW tetap dan terus-menerus melakukan dakwahnya hingga akhirnya Islam tersebar sampai ke masa kita sekarang. Nah, teman-teman, pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan. Apa yang kita lanjutkan? Kita akan melanjutkan tentang ketabahan Rasulullah ketika mendapatkan banyak penolakan. Apa saja sih yang dialami Rasulullah ketika mendapatkan banyak penolakan? Tunggu pembahasannya di pertemuan selanjutnya ya. Nah, sekarang sebelum mengakhiri pembelajaran ini, ada refleksi nih buat kita semua. Tadi sengaja Ustadzah tidak menyebutkan siapa-siapa saja yang masuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun. Ini adalah kesempatan teman-teman untuk yuk kita cari siapa-siapa saja orang-orang yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Boleh cari di buku-buku, boleh cari di sirah nabawiyah, boleh juga mencari di internet. Yang penting sumbernya jelas ya teman-teman. Baiklah teman-teman, setelah Ustadzah menyampaikan refleksi ini, jika kalian sudah mendapatkan orang-orang yang termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, kalian bisa foto dan minggu depan sebelum pertemuan berikutnya kalian bisa memberikan fotonya di WA Ustazah. Tapi minggu depan aja kalau kita mau masuk ke pertemuan kedua gitu ya. Baiklah teman-teman, berakhir sudah pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat yang banyak pada pembelajaran kita dan menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Akhirnya barakallahu lana walakum. Nakhtatim biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.